Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, ini adalah deck yang bakalan aku pakai di video ini ya. Tadi udah aku shuffle. Sebelumnya ini aku mau tarik energi kalian. Nah, tema video kali ini adalah cinta dan karir di Agustus 2022. Ciela ya. Pokoknya ini everything about love and career di Agustus 2022 ini. Apa yang terjadi sama kalian, nanti kita lihat aja gimana. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita langsung mulai aja ya, gak usah lama-lama. Oke, pertama-tama kita akan bahas karir kalian dulu di Agustus 2002 ya. Kalian yang nungguin cinta itu terakhir ya. Save the best for last. Alasan ya. Oke, kita bahas karir kalian di Agustus 2022. Aku lihat di bulan ini kamu tuh kayak lagi ada rasa sedikit males ya. Banyak atau dikit nih? Ada rasa males. Kamu tuh kayak banyak diamnya aja. Terus kamu kayak memberi batasan mungkin dari sekitar atau rekan-rekan kerja kamu. Nah, tapi di lubuk hati yang terdalam, di jiwa kamu yang terdalam nih, kamu mau tetap fight buat karir kamu di bulan ini. Dan kamu juga aku lihat udah mempersiapkan beberapa hal untuk bulan Agustus ini. Kayak misalnya kamu mau ngapain, kamu mau bikin strategi apa, plan apa gitu ya. Tapi aku lihat kayak kamu lebih banyak bekerja sendiri daripada beramai-ramai ya. Daripada dengan geng kamu, kelompok kamu, tim kamu gitu ya. Terus aku lihat di sini, kayaknya kamu harus banyak nurut-nurut deh ya dengan para petinggi, para atasan-atasan kamu, pimpinan kamu gitu. Mereka kayak lagi nggak bisa diajak kompromi kayaknya ya. Kayak lagi males dengerin A, B, C, dan D. Jadi kamu kayak harus banyak-banyak iya, enggak, paham pak, kayak gitu-gitu lah ya. Pokoknya kamu kayak harus nurut deh ya sama atasan-atasan kamu. Mereka kayak lagi nggak pengen dengerin alasan ini itu sih. Terus ya hati-hati terjadi sesuatu. Kalau sampai terjadi sesuatu ya mau nggak mau kamu harus minta maaf sih. Solusinya cuma itu ya. Aku lihat kalian lumayan cukup fokus kerja ya di bulan ini. Cuma di balik fokusnya kalian ada sesuatu yang sebenarnya kayak kalian galau akan hal itu. Apa tuh kira-kira ya? Kadang di bulan Agustus ini tuh kayak ini kamu kayak berubah-ubah. Misalnya hari ini kamu lumayan semangat, happy. Besoknya kamu ngerasa kayak nggak ada motivasi, terus kayak ngerasa negatif, ada yang kamu pikirin, anxiety, overthinking mungkin juga ya. Tapi sebenarnya jiwanya kamu tuh jiwa tahan banting, aku ngerasa. Cuma ya tetap aja ya. Kalau perasaan jiwa dan rasa-rasa itu kan nggak bisa dibohongin ya. Sekuat-kuatnya orang, setahan banting-bantingnya orang, kalau misalnya lagi ngerasa feeling yang gak enak, tetap aja kan. Kacau-kacau juga bos ya. Nah, ini nih gimana nih maksudnya nih? Ini kan karir, kerja. Kenapa jadi ada urusan cinta di sini? Ya, di sini ada kartu The Lovers tiba-tiba muncul di dalam karirnya kamu, ya. Ada cinta di sini yang bersemi, ya. Aku lihat entah beberapa dari kalian aku lihat ada yang memang punya koneksi atau punya hubungan sama seseorang ya, kayaknya di tempat karir kamu. Tapi ada juga yang enggak ya. Ya sekitar 70% dari kalian lah ada hubungan, entah hubungannya jelas atau enggak, entah statusnya jelas atau enggak, deket sama seseorang di tempat kerjanya kamu gitu ya. Ngerasa udah terikat dan dekat banget, terutama di dalam hal komunikasinya. Kalian cukup dekat ya.
Tapi banyak dari kalian nggak tahu nih koneksinya apa, karena aku lihat di sini kayak hubungannya tuh yang pasrah-pasrah aja gitu ya. Bisa jadi beberapa dari kalian mungkin hubungannya cinta segitiga, kayak entah siapa mungkin udah punya pasangan di sini aku ngerasanya, entah udah punya istri atau udah punya suami gitu ya. Bukan lagi ya. Nah terus di sini aku lihat di minggu ini karir kamu, kamu bakalan ada menjauh sama seseorang. Kamu menjauh sama seseorang karena itu untuk ketenangan hati kamu dan batin kamu. Aku ngerasanya gitu. Kamu menjauh karena yaitu kamu mikirin untuk ketenangan diri kamu gitu ya. Di bulan ini hal-hal yang menjadi hambatan, halangan pekerjaan kamu, aku lihatnya semakin lama tuh hambatan atau halangannya tuh semakin lama semakin menipis. Nah gitu yang mau aku omongin, semakin sedikit semakin menipis. Bagus lah ya, itu terlihat dari kamu yang memang mau effort, mau usaha buat pekerjaan kamu ya. Jadi makin lama tuh kayak hambatannya makin gak ada gitu. Amin lah ya. Nah terus di bulan Agustus ini aku lihat kamu tuh kayak pengen banget komunikasi sama seseorang. Kayak kamu tuh pengen mulai duluan atau pengen yang menghampiri dia duluan untuk komunikasi. Nah nggak tahu dia tuh pengen komunikasi sama siapa, sama rekan kerja kamu, sama bos kamu, sama OB kantor kamu mungkin, atau sama ya siapa lah ya, someone mungkin. Nah di sini aku lihat banyak dari kalian yang mau nggak mau nih kerjanya. Kenapa mau nggak mau ya? Kerja nggak mau tapi gajian mau ya, nggak boleh kayak gitu. Aku lihat kayak antara nyaman dan nggak nyaman, betah dan nggak betah, mau nggak mau, bertahan atau udahan aja gitu. Pokoknya kamu ada di tengah-tengah situ deh, antara itu. Tapi sebenarnya kamu nggak mau melepaskan pekerjaan ini, tapi kadang ada rasa-rasa yang kayak bikin kamu tuh nggak betah, males ya, pengen bertahan tapi kok berat gitu ya. Nah di bulan Agustus ini pekerjaan kamu tuh cukup menguras ini perasaan ya. Ya adalah kalian baper-baper gitu ya, hatinya tuh kayak tergesek-gesek tuh maksudnya baper ya. Ada sesuatu yang kalian ambil hati, dibawa perasaan sama kalian. Nah itu maksudnya baper. Terus aku lihat di sini kalian tuh ngerasa sebenarnya apa aja kamu bisa dapetin, apa aja kamu bisa raih, bisa kamu capai, tapi kamu tuh kayak pengen lagi gitu. Ngerti gak? Bingung kan? Sama, apalagi aku. udah ya. Gini maksudnya, kamu tuh sebenarnya ABC udah kamu dapetin, tapi ada aja yang kamu ngerasa kayak kurang puas, pengen ini lagi, tingkatin lagi. Itu yang aku lihat. Tapi kamu ngerasanya kok gini-gini aja ya aku ya gitu. Tapi sebenarnya mungkin di real life-nya tuh nggak kayak gitu, nggak gitu-gitu aja juga. Cuma kamu ngerasa kayak, oh gini-gini aja ya karirku ya. Nah gitu. Di bulan Agustus ini aku ngerasa kamu lebih cukup kuat, lebih strong ya, menghadapi nyinyiran rekan kerja, menghadapi gosip tetangga rekan kerja kamu gitu ya. Pokoknya lebih kuat, lebih strong, lebih nerima, ikhlas gitu lah ya. Mau digosipin apa, mau diomongin apa, mau ada apa, kamu tuh lebih kuat. Nah, aku ngeliat di sini banyak kalian yang suka caper-caper. Ini bisa vice versa, entah kamu yang caper ke orang-orang yang ada di tempat kerja kamu, atau ada orang yang memang caper ke kamu, cari perhatian ya. Terus aku lihat di sini kamu tuh kebanyakan mikir deh di bulan Agustus ini. Gak tahu mikirin apa, kayak pengen ngelakuin sesuatu tapi tuh kamu kayak lagi mikir-mikir, iya nggak ya gitu. Sebenarnya kamu tuh udah punya istilahnya,
sebenarnya kamu tuh udah punya sesuatu gitu yang jadi pegangan kamu, tapi itu kamu kayak masih khawatir, masih galau ya, makanya mikir-mikir terus nih di bulan Agustus ini aku lihat. Tapi tetap aja, karena kalian kan orang-orang baik ya, bener gak? Karena kalian orang-orang baik, kalian tetap baik sama orang ya, walaupun keadaannya kayak gitu ya, karirnya kamu di bulan ini. Aku lihat kamu tetap baik sama seseorang atau sama siapa gitu ya, tapi kamu agak milih-milih nih jadinya di bulan ini. Kayak udah milih-milih atau mikir-mikir kayak baiknya nggak usah full 100% deh, 70-80 aja gitu. Atau bisa jadi baiknya nggak usah ke semua orang deh, cukup ke si A, B, C, D aja gitu. Pokoknya di bulan ini kayak kamu lebih memilih-milih, lebih memfilter lagi gitu ya. Pengen deket sama siapa, pengen main sama siapa, pengen berbagi sama siapa gitu ya. Nah di bulan ini ada sesuatu yang kayak kalian tuh ngerasa pengen ada yang kamu rubah dan kamu mulai terapkan di bulan ini. Misalnya, oh iya bulan ini aku pengen datangnya on time terus nih kerjanya. Nah itulah di bulan ini kamu udah mulai datang on time. Itu contohnya aja ya sayang ya. Nah di bulan ini pokoknya ada sesuatu yang baru kamu mulai kerjain gitu. Bisa jadi misalnya ada proyek baru, tapi bisa jadi hal yang baru itu ya terkait diri kamu. Yang tadi itu misalnya bulan ini aku mau mulai rajin kerjanya. Nah bisa kayak gitu. Pokoknya ada hal-hal baru yang kamu lakuin di bulan ini ya, mulainya. Nah di bulan ini aku lihat kamu banyak berpikir, merenung, introspeksi ya. Kadang kamu ngerasa kayak makin jauh dari siapa, atau dari beberapa orang, atau dari rekan kerja kamu, sekitar kamu. Tapi kamu ngerasa sebenarnya nyaman gitu sendirian, tapi kadang ngerasa kok gini gitu ya. Kenapa sih kalian? Aku bingung jelasinnya. Kayak aku ngerasa kayak kamu menarik diri gitu ya dari rekan-rekan kamu, tapi ya itulah, kamu sebenarnya sendirian pun nyaman karena kamu tuh lagi kayak pengen adanya space gitu ya. Udahlah aku mendingan sendiri dulu gitu. Nyaman sih, nyaman ya. Nah di bulan ini kamu ingat hal-hal yang udah lewat. Mungkin sesuatu terjadi sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Nah kamu tuh masih kebawa energi yang udah berlalu, nggak tahu itu apa ya. Tapi di bulan ini aku ngeliat kalau dalam urusan rezeki finansial yang menyangkut karir cukup bagus sebenarnya di bulan Agustus ini. Ya istilahnya anggaplah kamu dapat proyek banyak, mungkin gaji juga kamu ngerasa banyak lebihnya atau cukupnya gitu ya. Walaupun naik gaji itu impossible ya. Ya istilahnya mungkin pengeluarannya sedikit, jadi ngerasa mungkin ya income-nya jadi banyak gitu ya. Nah di bulan ini untuk urusan karir, entah banyak kerjaan, entah banyak deadline, kayak aku ngerasa kamu tuh kayak disuruh kerja cepat gitu, kerja gerak cepat, kayak ada seseorang yang nge-push kamu buat cepet-cepetan nih gitu, cepetan deadline-nya dikumpulin, dikerjain kayak gitu-gitu ya. Tapi di bulan ini untuk karir menurut aku cukup bagus sih, cukup cerah-cerah aja ya, karena ada kartu The Sun-nya aku lihat di sini. Asal kamu tuh terima-terima aja, kalau disuruh cepet kerjanya ya udah gitu, diselesain aja, nggak usah diambil emosi ya. Tetap dikerjain intinya mah gitu ya. Nah di bulan ini aku ngerasa aku nggak tahu, ini bisa vice versa sih. Kamu baper karena kamu ngerasa kamu sibuk sendiri, terus tim kamu mungkin kelihatan kayak main-main dan gak serius kerjanya. Atau bisa jadi vice versa, kamu yang malah kebanyakan main-main dan gak terlalu serius kerjanya gitu. Kamu tuh di bulan ini ya cukup bikin pusing kepala ya, karir kamu cukup bikin pusing, bikin sakit kepala,
serasa kayak ada yang ngasih ini energi negatif terus gitu, kayak bikin kamu kesel, bikin kamu marah, bikin kamu pusing, sampai kamu ngerasa kayak aduh stres deh, bingung deh ini kok kayak gini gitu ya, kayak dikasih pressure terus atau tekanan terus secara langsung atau nggak langsung ya. Nah, aku lihat di bulan ini mungkin ada hubungan atau friendship atau relationship kamu ya dengan seseorang atau dengan beberapa rekan kerja kamu. Aku lihat kayak berantakan. Nah, berantakan ini kayak kamu pengen ngeberesin atau memperbaiki, tapi kamu bingung gimana cara memperbaikinya. Sedangkan kamu sama orang itu aja atau orang-orang itu tuh kayak ada batasan saat ini. Kayak hubungannya udah nggak baik lah gitu istilahnya ya. Nah, terus aku lihat di sini ada seseorang yang mungkin pengen kasih tahu ke kamu sesuatu hal, pengen kasih pesan sesuatu atau komunikasi atau pengen ngejelasin sesuatu. Tapi bisa juga vice versa, mungkin kamu yang pengen komunikasi atau kasih pesan atau klarifikasi ke seseorang gitu. Kayak pengen terbuka, ada sesuatu yang kayak pengen disampaikan atau diungkapin. Nah, di sini aku lihat kayak ada sesuatu yang kayak udah, misalnya ya, kok kayak bangunan tuh kayak roboh, kayak rapuh, kayak udah nggak bener, nggak baik. Nah, kamu tuh kayak ada keinginan buat memperbaiki. Nah, apa tuh kira-kira yang pengen kamu perbaiki? Entah hubungan sama seseorang, rekan kerja, atau kamu mau memperbaiki kerjaan kamu, atau apa gitu. Aku ngerasa kayak ada yang pengen kamu perbaiki di bulan ini soal karir kamu, dan itu sebenarnya cukup bikin kamu emosi juga sih, bikin panas atau emosional ya. Nah, kamu ngerasa ada perubahan sih di bulan ini, entah apa yang berubah ya. Terus aku lihat di sini kamu mungkin ngiri atau sirik, atau nggak harus sirik dan iri sih ya, mungkin kamu lagi memperhatikan, adalah kayak siapa yang kamu perhatiin gitu, kayak kamu ngerasa dia happy banget sih, enak banget sih, kayak seru banget sih gitu ya. Nah, kamu ngeliat dia tuh atau ngeliat mereka tuh kayak panas gitu, bawaannya marah atau kesel. Atau bisa juga vice versa, ada orang yang gak suka atau iri ngeliat kebahagiaan kamu, ngeliat apa yang kamu dapetin, apa yang kamu capai di karir kamu ya. Di bulan ini aku ngerasa banyak beberapa orang yang ingin memperebutkan sesuatu. Misalnya kamu sama teman-teman kamu nih lagi memperebutkan satu proyek gitu misalnya, yaitu aku lihatnya gitu cukup kacau. Terus ya emosional juga, sama-sama semua emosi, sama-sama semua ingin memperebutkan itu, tujuannya sama ya, apapun caranya. Tapi aku lihat ya takutnya ini aja sih, jadi apa ya, takutnya bersaingnya tuh nggak sehat. Nah gitu maksud aku ya. Di bulan ini soal karir, aku ngerasa kamu dapat satu teman atau satu rekan kerja yang kamu ngerasa klop, ngerasa klik sama dia. Ya pokoknya mungkin kamu ngerjain satu proyek bareng, atau kalian saling bantu, saling support. Nah itu kayak kamu ngerasa dapat support aja, dapat dukungan dari seseorang. Kayak kalian ngapa-ngapain tuh bareng, ngerjain apa-apa bareng. Ya tapi sebenarnya aku bisa bilang kayak hati-hati sih untuk bulan ini juga buat karir kamu. Karena kan kayak halangan, hambatan pasti tuh ada aja, entah dari kamu sendiri, pihak internal ya, internal kamu, atau bisa jadi dari eksternal, dari orang-orang luar ya, yang bikin keadaan karir kamu tuh jadi gak enak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cinta ya. Percintaan kamu di Agustus 2022. Galau nih ya. Kenapa galau? Aku ngerasa gini, buat kamu mungkin yang single ya, kamu punya banyak pilihan, tapi kenapa yang kamu galauin tuh itu aja ya. Kamu tuh sebenarnya udah punya solusi, jalan keluar, kayak kamu udah tahu nih jalan keluarnya ke sini nih, tapi kamu malah diam aja, malah kayak berlarut-larut di hal yang bikin kamu galau daripada kamu cari jalan keluar.
padahal kamu tahu jalan keluarnya tuh ada. Kayak ya udahlah gitu, gue harusnya nggak segalau ini, harusnya nggak sefrustasi ini, tapi kamu menikmati kegalauan kamu itu ya. Di bulan ini aku ngerasa kayak kamu kayak membuat boundaries ke orang-orang atau sekitar kamu. Banyak orang-orang kayak pengen menjangkau atau mendekati kamu, tapi kayak kamu tuh kayak kasih benteng supaya orang tuh susah gitu jadinya deket kamu. Mungkin ada hal-hal yang bikin kamu kesel, hati kamu jadi nggak enak. Nah itu kamu kayak ngasih batasan ke mereka gitu ya, aku lihat. Mungkin ada hal yang bikin kamu kesel atau marah kali ya, itu jadinya kayak sikap kamu jadi kayak berubah, aku ngerasanya. Cinta di bulan Agustus ini, kamu tuh jadi kayak seseorang yang manipulatif, atau bisa juga ada orang yang manipulatif ke kamu. Gini misalnya, kamu bulan ini jadi seseorang yang bukan apa adanya diri kamu. Misalnya ini soal cinta, kamu tuh sebenarnya kangen sama seseorang, kamu tuh sebenarnya punya feeling sama seseorang, tapi kamu berusaha kayak, oh gue baik-baik aja, oh gue nggak butuh sama lo, gue nggak kangen sama lo, gue ya nggak apa-apa gitu, kita menjauh. Padahal di lubuk hati kamu yang terdalam, kamu tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Ada hal-hal yang kamu sembunyiin. Tapi aku lihat di bulan Agustus ini kamu cukup tegar, cukup strong, kuat menghadapi apapun keadaan cinta kamu di bulan ini. Nah, aku lihat di sini kamu tuh kayak kebingungan. Ini entah single atau couple, kamu kayak kebingungan. Bingung pilih-pilih kayak apa dia aja, apa si A ya, apa si B, apa si C, mana yang cocok, mana yang bagus, mana yang karakternya bagus. Nah itu kamu pilih-pilih banget. Jangan-jangan ini ya, kamu banyak pilihan ya. Iya. Aku lihatnya kayak kamu bingung milih. Ada satu yang kamu ngerasa kayak udah effort banget nih sama yang satu ini nih, tapi tetap aja kamu bingung pilihnya. Ada yang lain yang kayak pelan-pelan ngejauh dari kamu. Yang pelan-pelan ngejauh ini aku ngerasanya yang negatif sih. Yang energinya negatif, dia menjauh pelan-pelan dari kamu. Dan kamu jadi lebih fokus ke yang lain-lain. Kamu jadi pilih yang lain-lain. Mungkin kamu sadar kalau dia negatif, aku males sama dia gitu. Jadi kamu fokusnya udah gak ke dia lagi, aku lihatnya. Jadi yang negatif itu pergi dengan sendirinya ya. Walaupun aku ngerasa di bulan ini soal cinta kamu benar-benar overthinking ya, agak-agak frustasi ya bun. Jadi aduh stres nih, masalah ini kok jadi bercabang-cabang kesana kemari, jadi rumit, jadi ruwet gitu, sampai-sampai kamu tuh jadi nggak terlalu merhatiin diri kamu sendiri, ngerti nggak? Kamu jadi kayak nggak peduli sama diri kamu. Jadi misalnya ya, kamu jadi kurang tidur, kurang istirahat, nggak merhatiin pola makan kamu, nggak merhatiin diri kamu. Pokoknya kamu jadi cuek sama diri kamu, saking kamu overthinkingnya gitu, pikirannya banyak bercabang-cabang. Nggak tahu sih sebenarnya masalahnya banyak atau enggak. Siapa tahu masalahnya sedikit, tapi emang kamunya aja nih tipe-tipe yang overthinking ya. Aku ngerasa overthinkingnya kamu tuh bermula dari kamu bingung memilih sesuatu, memilih pilihan, mungkin punya banyak pilihan, atau kamu bingung kayak harus kasih keputusan apa. Nah itu juga di bulan ini soal cinta, banyak dari kalian yang ingin punya hubungan yang baru sama seseorang. Ini energinya jauh nih, entah LDR atau memang energinya jauh aja gitu kamu sama dia. Walaupun kamu jauh, di sini aku lihat ada seseorang tuh yang kayak udah mempersiapkan sesuatu. Ya, bisa kamu mempersiapkan sesuatu ke siapa gitu ya. Bisa jadi ada seseorang yang mempersiapkan sesuatu buat kamu. Intinya di sini kayak ada keinginan seseorang buat punya hubungan yang baru. Tapi energinya masih jauh-jauhan nih ya. Tapi rencananya udah ada ya, plannya tuh udah ada.
Di sini kayak ada seseorang yang pengen kasih pesan ke kamu, terutama yang pengen punya hubungan yang tadi itu, ya. Nah, di bulan ini banyak juga dari kalian yang kayak nyerah nih. Ya nyerah aja lah, berserah sama Tuhan lah. Tuhan mau kasih jalan apa. Yang penting aku udah berusaha. Padahal mah nggak usaha juga nih aku lihat. Usahanya sedikit, ya. Cuma so-soan aja ngerasa pasrah. Seharusnya kalau kita usaha dulu baru kita bisa bilang pasrah. Tapi kalau udah pasrah tanpa berusaha dan diam-diam aja, ya enggak dong ya. Harus effort dulu baru pasrahin ke Tuhan. Karena aku lihat di sini kalian banyak yang diam-diam aja cuma kayak nunggu gitu. Di sini ada yang lagi sikapnya dingin-dinginan nih ya. Ada yang lagi baper, entah baper jatuh cinta atau baper kesel sama seseorang. Nah, yang baper ini sikapnya lagi dingin. Aku lihat di sini mungkin kamu ya lagi banyak yang kamu pikirin. Entah kamu lagi mikirin sesuatu atau kamu lagi mikirin seseorang yang energinya jauh dari kamu ya. Tapi ada juga energinya yang dekat. Yang dekat ini justru ya memang hubungannya ada perbedaan ya. Semakin ada perbedaan semakin pengen deket ya. Semakin banyak perbedaan semakin complicated, semakin ribet, semakin rusuh, semakin bikin overthinking, malah semakin pengen deket ya. Nah gitulah ya, ada kan yang kayak gitu ya. Aku lihat ada di sini yang makin deket. Nah yang makin deket ini sebenarnya hubungannya ada perbedaannya. Tapi kalian bisa ngerasa kayak udah kita bisa bareng-bareng kok gitu, laluin semuanya bareng-bareng. Sebenarnya hubungannya yang ada perbedaan ini malah sering ada sering ada emosional yang bikin emosi. Aku lihat percintaan kamu di bulan ini. Kamu tuh lebih bersinar di bulan ini loh, lebih glow up, lebih bersinar. Orang tuh ngeliat kayak kamu tuh bercahaya, bersinar. Karena aku lihat di sini banyak kalian yang lebih kayak banyak meluangkan waktu buat diri sendiri gitu, cari pencerahan mungkin juga ya di tarot ya. Jadi orang ngerasanya kamu tuh kayak beda aja gitu cahayanya daripada orang-orang kebanyakan ya. Nah di sini aku lihat banyak dari kalian yang ngerasa kayak capek. Udah capek sama urusan cinta pengen istirahat dulu deh gitu ya. Nggak apa-apa ya, kalau ngerasa capek butuh istirahat nggak apa-apa, nggak usah dipaksain ya. Nanti jadinya burn out kamu kalau kebanyakan stres. Aku lihat banyak kalian yang kayak pengen istirahat gitu, atau ada juga yang komunikasinya lagi intens nih. Ini energinya campur ya, single dan couple pasti kalian. Nah, aku lihat ya itu. Tapi banyak dari kalian yang kayak pengen istirahat dulu nih soal cinta. Ya, kayak nggak mau pusing dulu kali ya. Kayaknya sih gitu, kayak lagi nggak pengen pusing. Karena aku lihat di sini malah ya lagi ribet sebenarnya. Hati kamu juga nggak enak, perasaan nggak enak. Tapi aku lihat kalian mix feeling, campur aduk perasaannya. Tapi ada sesuatu yang pengen kalian utarain ke seseorang, entah perasaan, entah isi hati. Kamu pengen nyampein, pengen omongin, pengen ungkapin ke seseorang itu. Atau ada istilahnya kalau misalnya kamu jatuh cinta sama seseorang, kamu pengen orang itu tuh tahu, atau kamu pengen ngasih apa aja deh buat orang itu gitu ya. Terus aku lihat banyak kalian yang pengen pergi liburan atau holiday kayaknya nih, entah kemana ya. Nah di bulan ini banyak dari kalian yang lebih banyak berkorban buat urusan cintanya ya. Terserah kalian single atau couple. Aku lihat di sini kalian kayak banyak berkorban, banyak ngebantu, banyak hal-hal yang kamu pengen kasih gitu ya ke seseorang, perhatian gitu maksudnya ya, apa gimana ya. Ini aku bukan bisa bilang ini effort atau usaha, tapi lebih kayak ya kamu emang tulus aja gitu, perhatian dan pengen berkorban ke seseorang. Nah di sini di bulan ini
buat kamu yang memang lagi galau, ada seseorang nanti yang bantuin kamu, yang ada buat kamu, available buat kamu. Atau mungkin di bulan ini ada seseorang memang kayak lagi galau, nah kamu yang ada buat dia, nemenin dia, terus kayak kamu ada di samping dia, available juga buat dia ya. Di bulan ini kalau urusan love ya, relationship, banyak dari kalian tuh yang kayak ngerasa lebih bebas, lebih lega gitu, karena kamu ngerasa ada hal-hal baik yang datang ke hidup kamu, lebih positif mungkin ya, pokoknya lebih tercerahkan aja gitu ngerasanya ya, lebih ngerasa tercerahkan dan lebih memfilter lagi mau dekat sama siapa. Kamu udah tahu siapa yang positif, siapa yang nggak baik, siapa yang negatif gitu sih aku ngerasanya. Banyak dari kalian yang pelan-pelan pengen terbuka. Kayak apa ya, kenapa pelan-pelan terbuka? Karena ngerasa nggak bener-bener sepede itu buat ungkapin atau buat membuka hati atau membuka diri ya ke seseorang. Buat kalian yang memang masih ketarik energi mantan, aku ngerasa banyak kalian yang masih ingat-ingat urusan yang udah berlalu ya, energi masa lalu lah, mungkin sama-sama mantan kamu, dan kamu tuh kayak lagi pengen nunjukin ke mantan kamu, ini loh aku sekarang kayak gini, kayak gitu gitulah, entah aku sekarang kayak gini, bisa hidup tanpa kamu, aku udah move on, aku udah lebih baik. Nah mungkin kayak gitu ya. Nah, aku lihat di sini banyak kalian yang dilanda kebingungan ya. Bingung. Nih, mungkin buat kalian yang single, buat kalian yang lagi PDKT atau lagi pengen deket sama seseorang, pengen punya hubungan sama seseorang. Nah, ini kalian yang bingung ini. Aku ngerasanya. Apalagi kalau misalnya ada unfinished business, belum selesai. Nah itu yang bikin bingung. Misalnya kamu PDKT sama seseorang, tapi ngegantung nih, jadian enggak, deket banget pun enggak gitu ya, ngejauh pun enggak, di tengah-tengah, di persimpangan. Nah itu kamu bingung nih jadinya. Ya itulah, kalau PDKT ya sampai selesai, ya sampai jadian. Intinya sampai kamu dapat closure. Ini sebenarnya hubungan ini tuh worth it atau enggak sih diterusin, sebenarnya hubungan ini nih bisa berlanjut atau enggak. Nah itu, jadi aku ngerasa ada unfinished business yang bikin kamu bingung, hubungan kamu sama seseorang tuh bingung, kayak masih ngegantung mungkin ya. Nah aku lihat untuk percintaan di bulan ini, ada dari kalian yang kayak lagi tebar pesona ya, tebar pesona, terus kayak ngasih lihat diri kamu, ini kamu nih kayak gini, ini tuh kamu kayak gini, ngegemesin ya. Tebar pesona kan ceritanya, kamu tuh lucu, ngegemesin gitu kan, rasanya pengen cubit gitu. Pokoknya di sini ada yang lagi tebar pesona, aku lihat kayak nunjukin diri kamu, kalau kamu tuh still exist, kalau kamu tuh lucu, gemes, imut, cantik, ganteng gitu ya. Ya pokoknya tebar pesona lah ya, TP-TP. Nah di sini ada yang ngerasa kayak udah beda jalannya sama seseorang, atau ngerasa udah ngejauh nih, kayak kamu kemana dia kemana, dan itu tuh kayak apa ya, kamu tuh kayak ngerasa dunia tuh runtuh. Iya, kayak ngerasa dunia runtuh, terus akhirnya kamu sama seseorang tuh kayak ngejauh gitu ya, kayak udah beda aja jalannya, arah tujuannya, visi misinya. Terus aku lihat di sini banyak dari kalian juga udah nggak mau mikirin soal, nggak mau terlalu banget mikirin soal cinta, lebih kayak ya udahlah gue fokus aja lah ke pekerjaan, ke karir gitu, kayak ya udah yang pasti-pasti aja gitu. Aku ngerasanya sih gitu ya, yang pasti-pasti aja. Ya mungkin urusan cinta nggak terlalu pasti lah ya. Ya kalian lebih realistis, lebih gitu sih yang aku tangkap, kalian lebih realistis.
Urusan cinta juga aku lihat banyak dari kalian yang kayak lagi nunggu, entah nunggu seseorang, entah nunggu kayak udah aku nggak mau action dulu nih, nanti aja deh gitu ya. Ada hal-hal yang dipertimbangkan juga. Terutama buat kalian yang ngerasa beda sama seseorang, entah apa yang dipertimbangkan. Di sini ada energinya tuh yang kayak beda. Mungkin kamu positif, ada orang yang toksik. Nah, yang beda-beda itu yang kayak kamu lagi pertimbangin nih hubungan kamu sama seseorang. Bisa masih PDKT ya, bisa udah jadi pasangan ya. Percintaan kamu di bulan ini justru banyak sabar-sabar kayaknya ya. Iya, sabar-sabar dulu deh gitu. Ya semoga nanti ada jalannya, sabar-sabar dulu aja. Ya nanti siklusnya juga bakalan happy lagi gitu. Ya kayak lagi muter aja gitu siklusnya. Jadi ya ditungguin aja, nanti waktunya kamu happy ya bakalan ada gitu. Tapi ya memang harus sabar, belum sekarang ya. Nah, banyak dari kalian yang pengen ini kayak pergi ya, bepergian entah sama pasangan, sama gebetan atau sama siapa. Kayak pengen pergi atau pertemuan atau pengen jalan-jalan holiday mungkin ya. Nah, di sini di minggu ini untuk urusan cinta aku ngerasa tadi kan aku bilang ya kayak lagi bingung milih. Nah, aku ngerasa perlahan-perlahan kamu udah mulai tahu nih harus pilih siapa gitu ya. Harus netepin diri ke siapa, harus tetap dekatnya tuh ke siapa. Tapi memang kamu tuh kayak di bulan ini udah males dengerin hal-hal negatif, siapapun yang toksik, terus udah males dengerin omongan-omongan negatif lah, omongan-omongan yang bisa bikin kamu kena mental. Jadi kamu kayak oh udah nggak mau dengerin, nggak mau peduli. Itu yang aku lihat. Kamu juga fokus sama hal yang lagi kamu kerjain, kayak apa ya, nggak terlalu peduli sama sekitar kamu. Mungkin kamu udah tahu fokusnya kemana ya, harus ngapain. Jadi kamu lebih fokus ke hal yang kamu kerjain aja daripada yang nggak penting ya. Sebenarnya di bulan ini ya, untuk urusan cinta sebenarnya kamu tuh kayak udah lelah atau bikin kamu capek, bikin kamu lelah. Tapi hal-hal yang capek dan melelahkan itu sebenarnya kamu dapat titik happy-nya. Kayak capek dia lelah. Tapi ternyata ya udah, mungkin selesai, entah ada sesuatu yang selesai atau udah ada sesuatu yang beres. Jadi kamu ujung-ujungnya tuh kayak happy jadinya. Mungkin kayak capek-capek dulu, lelah, nextnya kamu ya happy gitu. Nah, aku lihat di sini kalau kamu memang lagi ngerasa ngejauh, nggak komunikasi atau lagi berjauhan sama seseorang, aku ngerasa kamu lagi ngebayangin orang itu terus dan lagi pengen hubungin dia. Itu sih. Tapi kalau urusan cinta itu kan sama siapapun ya, bisa sama pasangan, gebetan, family, ya siapapun ya, universal. Yang aku lihat di sini di bulan ini kamu juga lebih fokus ke keluarga kamu, lebih perhatian ke keluarga, banyak waktu yang diluangin sama keluarga juga mungkin. Pokoknya orang-orang terdekat deh, nggak harus keluarga juga. Terus di sini aku ngerasa entah kamu atau seseorang yang ngerasa lagi menjalani sebuah karma. Iya, bisa kayaknya misalnya kamu lagi ngerasa ini karma atau bukan ya, dari siapa ya gitu. Atau bisa juga seseorang yang merasakan karma ya dari kamu mungkin, karena udah pernah menyakiti kamu. Sebenarnya kalau urusan cinta ya, menurut aku nih kayak agak-agak complicated sih di bulan ini. Tapi karena complicated, kamu tetap kayak ya bisa happy gitu. Karena seribet-ribetnya, segala-galanya, kamu tetap mikirnya tuh hal-hal yang bikin kamu happy aja. Kamu nggak fokus ke hal-hal negatif atau yang bikin kamu sedih. Walaupun kamu, aku lihat juga banyak pikiran sebenarnya ya. Cuma mungkin masalah-masalah dan problem itu yang bikin kamu dewasa juga. Jadi semakin terlihat, semakin kesini tuh kamu kayak lebih dewasa aja, aku lihatnya ya. Lebih dewasa, lebih baik. Terus banyak hal-hal yang kamu dapatkan juga, yang kamu capai. Jadi kayak apa ya, udah nggak ada tuh momen-momennya jadi orang-orang yang apa ya,
yang buruk-buruk gitu, lebih dewasa lah istilahnya gitu ya. Cuma memang ada momen dimana kadang kamu ya galau, ngerasa kesepian ya, ngerasa sendirian. Wajar sih, wajar. Tapi hati-hati sih di bulan ini. Aku takut dari kalian tuh bakalan ada yang sakit hati. Karena di sini aku lihat kayak ada seseorang yang mungkin bakalan sakit hati, kamu ngerasa ditusuk sama dia, entah ditusuk dari depan atau belakang, pokoknya kamu ngerasa sedih betul lah ya, ngerasa tersakiti. Karena aku ngerasa di sini walaupun tersakiti kamu nggak mau bales, lebih kayak diem aja gitu. Cuma tahu-tahu ya menyimpan dendam nantinya, tahu-tahu kayak kesel sendiri dalam hati gitu ya, itu kan gak baik juga ya. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak seseorang atau kamu ya yang berhubungan sama cinta dan karir kamu. Ada zodiak Sagittarius, Libra, Pisces, Leo, Aquarius, Scorpio, Taurus, Cancer. Untuk inisial hurufnya ada huruf C, O, P, U, G, T, H, S, B, Y, E, N, K, D, W, Q, I, dan L. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.